Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi linknya saja, jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu dengan potongan video lain lalu diunggah ulang ya. Hancur sudah kalau begitu. Ya. Semoga tidak dilakukan gitu ya. Oke ya, jadi linknya saja di share, kan lebih gampang. Oke, berikutnya untuk seluruh dari kalian semuanya, nggak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan ya dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin aku sudah menjelaskan berdasarkan request yang diminta ya tentang tajuknya. Kenapa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Ya. Aku menyampaikan argumentasi yang itu tidak populer ya, di luar dari keumuman ya, makanya aku memberikan toleransi. Yang setuju silakan ambil, yang nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Alasannya apa ditolak? Karena bangsa Israel itu menganggap Yesus itu tidak capable dalam urusan politis, dan dia dianggap sebagai sosok yang hanya mampu berbicara dalam tataran teologis. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa dalam Dinullah itu ya ulama ya umarok, ya umarok ya ulama, begitu. Tidak sekuler, terpisah, nggak begitu ya. Jadi menyatu. Otomatis kalau demikian, Yesus juga itu sebetulnya ya ulama ya. Sebetulnya juga ya umaro, artinya dia memimpin teologis, iya, juga sekaligus memimpin politis, karena sunahnya para nabi begitu ya. Cuman karena di tengah jalan ya mungkin tegar tengkuknya Yahudi ini terlalu kuat, akhirnya ditolaklah karena dia dianggap tidak punya kapasitas untuk memimpin secara politis, membebaskan mereka dari penjajahan asing, bangsa-bangsa asing ya. Jadi tidak seperti Daud, Sulaiman atau Kanjeng Nabi Musa ya, tidak seperti itu, dan akhirnya kita tahu ya tertolak itu ya. Jadi karena dianggap tidak mumpuni dalam memimpin secara politis untuk membebaskan mereka dari jajahan bangsa-bangsa lain ya. Padahal kalau mereka mau sabar ya bisa gitu ya. Ya, sampai sana ya. Udah ya, udah aku hapus ini ya.
Seperti yang aku bilang kemarin, kalau setuju silakan diambil, kalau enggak ya jangan, karena masing-masing orang punya argumentasi sendiri dan silahkan saja ya. Ada yang argumentasi keturunan lah, yang anak Daud, yang apa, yang ini, ya mau ngomong saja silahkan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan masih terkait dengan yang kemarin. Itu sempat lolos dari perhatianku dan akhirnya aku ingat kembali sekarang ya. Coba untuk kita kaji. Siapa kemarin ya? Yang dikatanya Yohanes 14:26 sama Yohanes 15:26 itu menjelaskan tentang Allah Tritunggal karena ada 3 Bapak atau Bapak ini. Coba. Kacau kan? Karena bikin aturan sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, karena ada 3 ini, 1, 2, 3, terus dibilang ini Tritunggal, kan aneh. Ya, terus dijawab sama Gurem and Rukem, kok nggak ayam berkokok sekalian? Karena ayam berkokok ini sudah disangkal 3 kali Yesus oleh Petrus. Kok nggak ayat ini aja dijadikan argumentasi? Nah itu Allahnya Tritunggal. Karena apa? Begitu ayam berkokok 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya gitu. Kok nggak begitu ya? Nah, akhirnya aku tertarik untuk bahas ini supaya kalian paham ya. Jangan karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Tritunggal, nggak begitu bos. Ya, nggak begitu ya. Oke, maka tajuk kali ini adalah aku kasih tajuk ya. Ini ayat favoritnya Tritunggal ini. Ya. Tentang kesaksian ya, tentang kesaksian. Itu aja lah ya. Tentang kesaksian. Ya, tentang kesaksian. 1 Yohanes 5:7 ya. Ini kan ada 3. Nanti di sini ada 3 juga. Terus apakah ini menjelaskan tentang Tritunggal ya? Kita lihat aja ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Kita lihat nanti. Ini ayat andalannya Tritunggal. Ini ya. Ayat andalan Tritunggal. Gitu ya. Ayat andalan Tritunggal. Ini dia, 1 Yohanes 5:7. Ya. Nanti kita lihat setangguh apa dia sehingga dia bisa diandalkan ya. Oke. Ngopi dulu, slow aja ya. Santai aja sambil menikmati kopi. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke sana aku bacakan komen-komen yang masuk sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian ya. Sebelum kita membedah 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ya. Ayat andalan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu ini primadona mereka. Tentang kesaksian. Padahal sudah jelas dari judulnya aja jelas. Ya, ini bukan menjelaskan konsep teos. Ya sudah jelas ini loh, kesaksian. Ya, tapi tidak apa-apa, aku jelaskan lagi nanti.
Oke, kita baca dulu komen yang masuk dari Kang Nurkolis. Alhamdulillah berbesar hadir ngaji, mantap. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Ya, makasih. Selanjutnya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kang Habib Sah Putra. Ya. Moga sehat dan berkah selalu. Doa yang sama untukmu saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Kalimat sederhana dan sangat mudah dicerna dari Gus Beti. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Wow, mantap. Dan itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan ya. Bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Yang namanya terjemahan ya sudah pasti tergantung sudut pandang dan kepentingan si penerjemah. Ya. Ya begitu memang ya. Nanti bagaimana kepentingannya aja ya. Itu berlaku untuk semua kitab suci dan disitulah pentingnya original text ya. Kalau kita tahu original teksnya kita bisa kontrol itu. Oh ini diterjemahkan asal-asalan atau enggak ini. Gitu ya. Masalahnya ya yang punya original teks kalau enggak di bolak-balik diingetin enggak mau ngaji. Nggak mau baca Quran, kan repot. Ya, kan repot jadinya. Oke. Tapi semoga setelah ngaji di sini banyak yang rajin baca Quran ya. Salam dari Medan Gus. Oke, terima kasih Medan, apa kabar ya? Apa kabarnya Medan? Mantap kali Medan Siantar ini. Kita lanjutkan dari Medan kita menuju Gispati dari Ambon. Alhamdulillah nyimak, tapi telat karena kesibukan salam Isra semua dari Palu. Oke, sorry. Dari Palu maksudnya, bukan dari Ambon ya. Oke Gispati ya. Yang ada di Palu ya, terima kasih meskipun terlambat kagak ada masalah, yang penting tetap diluangkan waktunya untuk ngaji ya. Ini di Palu, kalau Ambon kan ke sana lagi ya. Selanjutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, cuaca sejuk nyaman malam ini, mantap ya. Berarti nanti malam bisa bakar jagung ini. Sejuk nggak hujan, nanti jagungnya belum dibakar, hujannya turun. Kemudian Oskis, terima kasih. Banyak alasan mengapa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Di antaranya karena mereka ingin Mesias yang Raja Israel itu dari keturunan Daud. Yeremia 3:7. Sedangkan Yesus bukanlah keturunan biologis dari Raja Daud. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Matius 1:18. Yesus disebut anak Daud karena ayah angkatnya Yesus yaitu Yusuf ya adalah keturunan Raja Daud. Sebetulnya tidak boleh gitu ya. Karena tidak benar-benar punya satu darah. Jangan dibeginikan ya. Jadi nggak menjadi original dia ya. Yusuf itu keturunan Raja Daud iya, tapi kan Yesusnya bukan anak Yusuf, jadi jangan dinisbahkan sesuatu yang seharusnya benar jadi nggak benar gitu ya. Oke, itu Oskis. Kita sekarang ke Abdul Muluk, Bapak Abdul Muluk ya, yang ada di Deli Serdang. Abdul Muluk, besok kita diskusi tentang malak ya. Malak itu apa ya? Itu muluk bisa, malik bisa, malaikat bisa. Banyak artinya ya. Menguasai raja bisa juga itu. Oke.
Sampai mana tadi? Oh, Pak Abdurrahman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Salam Isra, Islam rasional. Oke, mantap Pak Abdurrahman. Kita lanjutkan wiwitan. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Gus tentang Pak Pendeta Erastu Sabdono? Beliau juga Trinitas tapi nggak beda dengan yang lain. Apa bedanya setahu kamu? Makasih Gus. Kalau Kang Mas Erastu Sabdono itu kan gimana ya? Alirannya di mana dia? Aku kelompokkan ke free thinker, pemikir bebas ya. Jadi nggak bisa dibawa ke sana, nggak bisa bawa ke sini ya. Kalau asal muasalnya mungkin ya bisa, tapi kan makin lama orang makin cerdas, dia berpikir sendiri, jadi dia membentuk warna konsep teos tersendiri sepertinya ya. Itu sih yang aku bisa bilang ya. Jadi aku juga nggak mau turut campur di perdebatan, karena di YouTube, di Facebook masih rame itu yang menghajar Pendeta Erastu Sabdono ini ya. Tapi untungnya hajaran-hajaran itu tidak pernah dianggap ya. Maksudnya hajaran pemikiran itu loh ya. Serang sana, serang sini, dia tetap kokoh ya. Jadi gitu ya tanggapanku. Aku nggak bisa kasih tanggapan yang lebih banyak sih ya. Tanggapanku itu ya, dia itu kalau kita lihat ya sudah tunggal, jadi nggak bisa digolongkan Tritunggal. Apalagi dia sudah jelas-jelas dan memang begitu, bahwa Bapak lebih besar daripada aku ya. Kan nggak mungkin dong ada Allah kok levelnya level kedua. Kan nggak mungkin. Allah ya Allah, levelnya ya level 1. Ya. Nggak bisa diturunkan ke level 2. Terus kalau Bapak lebih besar daripada aku, oh iya itu Bapak level 1, Yesus level 2 apa gitu. Ya. Nggak ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas Wiwitan ya. Jadi kalau menurutku kerangka berpikirnya sudah bertauhid. Beliaunya itu Bapak Pendeta Erastu Sabdono ini orang Semarang ini. Kalau lihat pernyataan-pernyataannya, karena jelas kok dipisahkan antara Yesus, Roh Kudus, Allah, terus nanti Paulus, itu dipisahkan. Ya. Dipisahkan. Jadi nggak pernah mengatakan setara ya. Yang aku teringat itu ya, memang Alkitab bilang begitu, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana Yesus mau disetarakan dengan Bapa? Itu yang di stressing point oleh Kang Mas Erastu Sabdono ini ya. Jadi nggak setara. Gitu Mbak atau Mas Wiwitan ya. Aku dulu ikut masuk ke pertemuan mereka kalau di Malang ada acara dan aku ada waktu itu kan. Dia dulu sering ngisi di Malang karena punya radio di sini, Sola Gracia namanya. Itulah ya, berarti dalam kekristenan belum tuntas. Ada pemikiran baru seperti Om Erastu Sabdono ini akhirnya kan begitu. Cuman akhirnya ya jangan kekuasaan lagi yang dipakai, tapi keilmuan ya. Ajak bagaimana konsep teos yang ditawarkan oleh Pendeta Erastus, dia suruh maparkan. Anda setuju terima, nggak setuju sanggah gitu. Sekarang di Facebook waduh ramenya minta ampun yang menghajar. Maksudnya itu menghajar pemikirannya Pendeta Erastu Sabdono, tapi tetap aja dia tenang gitu ya. Oke, berikutnya Bu Ne. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin hadir ngaji salam Isra. Salam Isra juga untuk Bu Ne ya. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Ini sama, ini mu'alaf juga ini ya. Kemudian dari Bu Ne kita ke Rio Aka ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Mantap, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Herman Anata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Gus, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra.
Berikutnya Jumat Wage. Salam Islam Rasional ikut nyimak, monggo. Kalau gue Selasa Wage, dia Jumat Wage. Rini Demak Hadirogus, oke, matur thank you soleh aku. Kemudian user, iya betul user ya namanya. Kalau salah tolong disebutkan. Pak Gus, kaos t-shirt Anda itu nulisnya kurang lengkap. Ini mungkin maksudnya ya. Karena kan kemarin waktu pakai ini kaos. Seharusnya Muhammadim, kata sifat jamak. Muhammadim. Ya. Yang satu suku, apa ini? Yang satu suka mengubah-ubah kata, yang satunya lagi suka mengurangi kata-kata bahasa asli orisinal. Artinya kita ini sami mawon. Nggak tahu maksudnya ke siapa ini dia bilang. Yang satu suka mengubah-ubah kata, yang satunya lagi suka mengurang-urangi kata. Yang mana? Yang tulisan ini. Gue sih nggak ada urusan ini kan. Kaos dikasih, ya. Semoga kebaikan yang ngasih dibalas Gusti Allah Agung, dan ini ada 2. Gue cek bebek aja, orang ini bukan kitab suci kok. Mau kurang 1 huruf, mau kurang 2 huruf sih nggak ada masalah. Justru gue tanya Amel lu bagus ya sama barang seperti ini, kan remeh-temeh orang ini, cuman kaos aja kok, bukan kitab suci. Makanya gue dikasih gratis, ya sudah terima kasih gue pakai. Ya. Kalau ini kitab suci ya gue cari kebenarannya, dan juga kalau ini terjemahan kitab suci juga begitu. Ya. Jadi nggak terlalu ribet gue yang begini-begini. Yang mau tanya ini tentang kitab suci ini. Tadi Bapak. Yang betul Bapak atau Bapak? Coba kamu tanya. Ya, Bapak, ya. Tanpa K. Nih. Bapak pakai K. Tuan tanpa H, Tuhan dengan H. Pernah nggak kamu pikirkan? Artinya ini kan terkait, karena ini terjemahan kitab suci, ini terkait dengan kitab sucimu. Nah kalau dengan kitab sucimu kamu nggak open, tapi dengan kaos begini-begini open. Sebenarnya gini ini kan biasa saja orang ini juga. Apa namanya? Lama-lamanya jadi gombal, jadi elap kok. Maksudku gini loh, kekritisanmu itu mau diarahkan ke teks-teks kitab suci atau terjemahan kitab suci supaya kamu bisa selamat. Ya. Lah kalau kamu sama yang Tuhan dan Tuhan, Bapa dan Bapak, nggak pernah kamu permasalahkan, terus mempermasalahkan ini yang cuma 1 huruf, ya kacau menurutku. Kalau gue sih mau 1 huruf, 2 huruf nggak ada masalah. Ya. Ini juga begini. Kalau yang ini benar, berarti ini ngurangi 1 huruf. Kalau yang ini benar, ini berarti nambahi 1 huruf. Mana yang benar? Kalau ini sama-sama benar, gimana jelaskannya? Sama dengan ini Bapak, ini Bapak. Satu pakai K, satu nu. Nah, mbok yang gitu itu dipikirin. Sehingga kalau Yesus Tuhan, itu jangan terus otakmu bikin Yesus itu Allah. Enggak, karena Tuhan itu tidak pasti Allah. Allah pasti Tuhan. Terus bagaimana kok Tuhan dan Tuhan ini menjadi berbeda? Orang awalnya Tuhan ini nggak ada. Setelah dibawa ya ke dunia pendidikan, masuk kamus, terpisah dia. Seharusnya tidak boleh kalau tahu sejarahnya. Ya. Makanya yang tahu seperti gue, Yesus dibilang Tuhan, oh iya tidak ada masalah. Yesus dibilang Tuhan, ya sudah nggak ada masalah. Tapi jangan bilang Yesus itu Allah. Karena itu melanggar Alkitab. Nggak ada, ya. Nah ini kan hurufnya kan di sini nih, 1 huruf, ya. Ini Bapak, ya, 1 huruf juga. Pertanyaan gue, kalau sama yang model ginian yang remeh-temeh lu kritis, sama ini lu kritis nggak? Ini membuat kamu nanti selamat atau enggak? Kalau enggak ya keblangsak kamu.
Ya coba. Bapak, satu huruf K. Tuan, Tuhan, satu huruf H. Kenapa? Kenapa itu nggak kamu tanyakan supaya imanmu kokoh kok nanya no yang enggak gitu. Ya, oke. Aduh, panjang juga ini yang belum aku bacakan ya. Bentar. Sabar. Sabar. Lanjut kita ke sebentar sampai mana tadi? Ke Kang Wahyudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, miripkah Tritunggal sama 3 in 1 sambil nyeruput ipok Bali and salam Isra? 3 in 1. Sampo mungkin ya. Sampo itu fungsinya beda-beda sih ya, meskipun di dalamnya 3. Kondisioner untuk apa? Terus sampunya itu untuk apa gitu ya. Itu 2 in 1, ada yang 3 in 1 gitu. Ya kalau dibilang ada miripnya ya ada lah ya dengan 3 in 1 itu Tritunggal. Aneh-aneh gitu. Kok bisa nyasar 3 in 1. Oke, terima kasih untuk Kang Wahyudi yang ada di Singosari. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar ya. Yesus adalah anak Maryam, seorang wanita yang oleh Yahudi dinyatakan sebagai wanita yang berzina. Dalam pandangan Yahudi, Yesus hanya fokus masalah religius, tidak berlaku fokus ke politik. Ketiga, Mesia bagi Yahudi adalah sosok pembebas, penyelamat, yang warrior, yang bisa membebaskan suku bangsa dari penjajahan Rom. Yang berikutnya Antonius 57, rabi-rabi Yahudi menganggap Yesus adalah Mesias palsu. Bukan rabi-rabi Yahudi merencanakan pembunuhan terhadap Yesus bersama pasukan Romawi karena mengaku sebagai Mesias. Jadi kebalik ya. Oke, lanjutnya Mbak Iwan Tahmin, salam Isra, ikut nyimak. Oke, salam Isra Pak. Lanjutnya lagi Laskar Gua Tarung, mantap ya. Ternyata 3 yang disalib adalah pahlawan bangsa Yahudi yang dianggap sebagai penjahat gitu ya. Kemudian Allah adalah roh, firman Allah ya. Dan Roh Kudus ya. Yesua Hamasia ya. 3 hakikat. Hakikatnya apa? Allahnya ada berapa? Ada 1 katanya. Ada 3. Roh Allah, firman, Roh Kudus bukan diciptakan tapi sudah ada kekal dan abadi di dalam Yesua Hamasia. Juru selamat dunia dan di akhirat, pemegang tunggal kunci surga dan neraka, maut kekal. Kami tuh mbok ya beragama itu otaknya dipakai gitu loh. Jangan sekolah minggu gini. Apa aja didengerin dan ditampung. Iya anak-anak masih sekolah minggu. Kamu sudah dewasa ya. Otakmu dipakai. Bener nggak informasi yang kamu sampaikan? Ya. Bener nggak ya? Bahwa sudah ada kekal dan abadi di dalam Yesua Hamasia, juru selamat dunia dan di akhirat. Ya, pemegang tunggal kunci surga dan neraka maut itu mantap sekali. Ya, itu pesan aku. Selanjutnya, ini. Ini aku nggak nguasai nih. Ada user F4UC5P user. Namanya sama-sama user tapi apa namanya? Ada beberapa huruf yang nggak sama, nggak tahu ini beda atau enggak ya. Nggak tahu ini ya. Ya banyak-banyak belajarlah kamu ya supaya ngerti, atau kalau masuk channel sini tanya dulu sama seniormu gitu ya supaya goblokmu hilang. Ya. Di sini kan untuk ngusir goblokmu itu.
Selama kamu mengatakan Yesus Allah, itu ya goblok yang harus dihilangkan pertama kali sebelum yang lain. Ya user ya, nggak tahu ini user yang mana, karena berkali-kali komentar namanya user, ada yang user 5U, ada yang piro gimana ya, banyak tadi 5U, terus ada yang 5P. Nah, ini nggak tahu aku ya, kalian lah yang pakar bikin nama gitu ya, diganti apa saja terserah. Kayak gitu ya user ya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison asal otak mantap. Sepatu cat. Apakah Yahudi mengakui Muhammad sebagai nabi mereka? Ya wis dijawab di situ loh, kok ditanyakan. Itu kamu tuh goblok apa ya? Aku jawab jelas no sampai entek ngamek orang golek sejelas-jelasnya kok. Kalau kata orang Jawa entek ngamek orang golek, kamu masih tanya aja. Ya kan di video itu sudah dijawab. Kok kamu tanyakan lagi? Ini Elisa nggak ngerti aku ini ya, BYKKTPSP DDK nggak ngerti aku, nggak mampu aku baca tulisanmu seperti itu. Apa maksudnya? UKIS, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin nyimak ya. Bam apa ini? Kang Aljus The Peace ya. Oke, terima kasih aku sudah baca semua ya. Ya. Sekarang kita ke kajian kita. Tenang, masih setengah jam ya. Setengah jam. Coba kamu buka ya. Ini bisa Injil apa saja lah. Tapi aku sudah cek di Injil yang ini, Injil tua ini. Ini King James. Nggak sama penulisannya ya. Nggak sama. Ya. Nggak sama. Oke. Ya. Jadi ayat ini primadona ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian ya. Di dalam surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu kok seperti Tritunggal. Ya maybe yes, maybe no. Mungkin aja iya. Tapi apa iya, mungkin aja enggak, apa enggak gitu ya. Jadi ini klaim atau klaim ya. Klaim Trinitarian di 1 Yohanes 5:7 ini jelas mengatakan adalah kesaksian di surga ya. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bukankah ayat ini jelas menyatakan atau memproklamasikan adanya Allah Tritunggal di surga? Ini jelas ini. Nanti dulu blog ojo jelas. Apanya yang jelas gitu ya. Biasanya kan Tritunggal kan ini andalannya ini. Nih lihat ini 1 Yohanes 5:7 gitu. Kalau di depan gue ngomong jelas apa enggak ya? Jelas goblok gue. Jadi jelas goblok, bukan jelas pinter gitu ya. Oke. Coba kita nukil ayatnya. Itu gimana? Tulisannya itu gimana? Kita nukil ayatnya. Jadi begini, Bos. Ayatnya itu bunyinya begini, Bos. Sebentar 78 ya. Nah ini biasanya andalan ini ya. Yang ke-7 dulu ya, gue jelaskan ame lu. Sebab itu ya, oke. Oh nggak pakai itu, Bos. Nanti ditambah dikurangi kata. Sebab ada 3, gue bikin gede-gede ya. Nggak usah, nanti gue lingkaran aja biar cepat. Sebab ada 3, nah ini ya. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Yang memberikan kesaksian. Gitu ya. So, ada 3 yang memberikan kesaksian.
nah, hati-hati ini, dalam sorga. Siapa dia di dalam sorga? Ada Bapa. Kenapa Bapa kok nggak Bapak? Kenapa sih kalau gue tambah gini kenapa? Yang bisa jawab? Kamu sekolah Alkitab tinggi-tinggi tapi otaknya otak udang, dedel. Tanyain kenapa Bapak kok nggak Bapak? Nggak ada yang ngerti. Banyak-banyak kan vitamin kamu biar nggak dedel otakmu goblok. Ya. Bapa Firman. Ya. Bapa Firman dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Nah lo. Dan ketiganya adalah satu. Lah ini Gus. Gimana sih kok nggak pernah dibaca? Ada jelas banget ayat Tritunggal, kok katanya Yesus nggak ngajarkan Tritunggal. Ya, itu satu ya. Yang kedelapan, nih. Yang kedelapan dan tiga. Nah, tadi ada tiga dan tiga. Dan dan ada tiga gitu ya. Nanti dikurain nambahin ngurangi ayat lagi nggak enak. Dan ada tiga yang memberi kesaksian, di bumi. Ya. Di bumi, roh dan air dan darah. Apa itu? Roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Pokoknya kalau ada tiga dan satu sudah girang banget ini pengikut Tritunggal. Dan ketiganya adalah satu. Kalau sudah ada kata tiga sama satu udah girang. Dan ketiganya adalah satu. Titik. Ya. Oke. Ya. Tenang, masih 37 ya. Nah, 38 sekarang. Tenang aja. Gue mau jelasin. Ya. Ini kok seperti siapa bilang Al-Quran, siapa bilang Alkitab, Injil tidak menjelaskan adanya Allah Tritunggal? Ini, mana? Itu 1 Yohanes 5, 7-8. Oke, monggo dibaca, kita baca yang ketujuh. Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Siapa itu tiga itu? Bapa, Firman, kita sudah bahas Firman di Yohanes 1 pasal 1 ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kan gitu terjemahan mainstream. Dan itu sudah kita dekonstruksi ya. Nggak begitu terjemahannya ya. Karena ada kata pros. Itu bukan bersama-sama tapi menuju ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu menuju Allah dan Firman itu ilahi. Nah, itu mantap. Bukan Firman itu adalah Allah. Kalau yang sudah ngaji di sini, insya Allah ngerti itu ya. Jadi gini loh ya, kalian-kalian biar nggak nampak gobloknya itu ngaji di sini, tanya sama seniornya. Atau kamu lihat dulu video-video beberapa tahun yang lalu. Karena kalau kamu bantah aku dengan ayat ini Gus, misalkan kemarin aku masih ingat Filipi 26. Ini Gus tentang Korintus 8, 1 Korintus 8 ayat 6. Ini Gus, Yohanes berapa itu yang
ya Allahku ya Tuhanku dan ini gos saya yang lama. Itu pingin tak lempar aja kamu. Ya. Kenapa? Bikin kesel. Bagaimana gak kesel? Ayat yang lu ajukan untuk menyanggah gue, udah gue bahas 1, 2, 3 tahun yang lalu. Lu pakai lagi untuk nyanggah gue. Kan enaknya kepala lu itu tak. Kalau orang Sumatera bilang tak tokok gitu ya. Giniin kepalanya. Ya. Lihat kajian-kajian gue yang lalu. Jangan lu nyerocos saja ayat ini ya. Orang itu sudah dibahas sama gue seperti kok. Itu ada Rio Aka atau siapa tadi sudah bantu jelas no. Kok kamu ajukan lagi? Makanya kan sering seperti perjalanan gue dari sini mau ke Jakarta sudah sampai Jogja. Ketemu orang suruh balik lagi ke Surabaya. Apakah kepalanya minta di toko itu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ya. 1 lagi RK. Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah 1. 3, 1, 1, 3. Girang amat terus. Maka benar Quran Emrukem, ayam berkokok, kamu sudah dusta 3 kali. Kok nggak itu dipakai, sama-sama ada 3. Oke. Dan ada 3 ya, yang memberikan kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Wah, pokoknya kalau ada dan ketiganya adalah 1, demen banget tuh orang. Girang ya. 3, 1. Gue nggak mau mengkritik ini secara detail dulu ya. Aduh, waktunya cukup nggak ini? Sudah 41. Gue mau ingatkan dulu terkait dengan judul. Tentang kesaksian. 1 Yohanes 5, 7, 8 itu sudah jelas. Tentang apa? Kesaksian, bukan menjelaskan Tritunggal. Lu demen amat sih kalau ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus terus, oh itu Tritunggal. Oh, ada 3, ada 1, oh itu Tritunggal. Belum tentu lihat konteksnya. Karena lu sudah keracunan dogma sehingga apa saja yang berbau-bau 3 dan 1 terus lu kapitalisasi, oh itu lu Tritunggal. Kan sudah jelas. Ini ayat tentang ini loh. Kesaksian. Makanya diulang ya, yang memberi kesaksian. Jadi tentang ini. Nih. Bukan tentang konsep teos. Ya memang sih ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus 3. Iya. Tapi ini nggak bercerita tentang teos. Ngerti? Kalau lu sudah ngerti di situ, nanti gue lanjutin sebelum gue buka data yang lain ya. Bismillah. Nggak tahu ini, sepertinya nggak bisa gue tuntaskan ya. Insya Allah besok akan kita review lagi ya. Tentang ayat ini, karena ayat ini favorit bagi teman-teman Kristen yang Tritunggal ya. Oke, itu tadi cara aku membantah. Ayat ini jelas berbicara tentang kesaksian ya, bukan tentang konsep teos, tentang kesaksian nih ya, kesaksian nih ya, tentang kesaksian. Nih, nggak ada hubungannya tentang konsep teos. Bagaimana lu mau bawa ini jelas no Tritunggal? Itu 1. Kalau ini memang benar begini ayatnya. Yang jadi masalah, ini ayat tidak benar. Besok akan aku jelaskan ya, di mana ketidakbenarannya. Ya. Jadi karena waktunya sudah limit, insya Allah besok akan kita lanjutkan ini seri 1 ya. Iya, seri 1 ya.
Nih, gue belum kritik loh teksnya ya. Gue belum kritik teksnya apakah ayat ini benar atau enggak. Masih gue bebaskan begitu aja. Tapi gue sudah memberikan ancar-ancar. Ini menjelaskan tentang kesaksian. Bagaimana kok lu gunakan ini sebagai argumentasi untuk mendukung dogma yang terlanjur meracuni kehidupan imanmu? Yaitu Tritunggal. Enggak. Karena Tritunggal itu konsep teos, ini tentang kesaksian. Gimana ya? Jangan lain yang ditanya, lain yang dijawab gitu loh. Kalau yang ditanya tentang tempe, jawabanmu ya tentang tempe. Jangan ditanya tentang tempe, jawabanmu tahu. Kan repot. Yang dipermasalahkan itu adalah Tritunggal ini loh. Ya, ayat ini kan ayat andalan Tritunggal. Diajukan ini. Kan salah alamat. Karena apa? Ini nggak berbicara Tritunggal, tapi berbicara kesaksian. Menjadi saksi ini di sorga, menjadi saksi ini di bumi. Itu loh. Bukan tiga ini terus Allah. Kalau tiga ini kamu bilang Allah, aku mau nuntut roh, air, darahnya apa? Ini juga tiga ini. Kamu jadikan Allah. Babak belur kamu. Ya, jadi jangan kalau ada, oh ini ada tiga ini, tiga oknum ini, oh itu ada satu ini. Ah ini Tritunggal. Ini tinggalkan jauh-jauh yang namanya ini tinggalkan jauh-jauh. Cocokologi itu tinggalkan jauh-jauh. Nih, kalau kamu mau beragama dengan benar, cocokologi jangan kamu tinggalkan jauh-jauh. Tinggalkan jauh-jauh. Atau kalau bisa dibuang cocokologi. Karena kalau kamu memaksakan ini, itu sama dengan cocokologi Tritunggal. Kenapa? Kok kamu gunakan ini Tritunggal? Iya Pak, lihat itu ada berapa? Ada tiga. Terus lihat itu Pak, ketiganya adalah satu. 1, 3, 3, 1. 3 in 1 dong. Kang siapa kemarin? Kang Junaidi ya. Tapi nggak apa-apa Kang, memang lebih dekat ke 3 in 1 daripada ke Trimurti. Ya, Trimurti itu lebih dekat ke oneness. Kalau ke Tritunggal nggak dia. Ya. Kalau ke Trimurti lebih bisa ya. Sampai mana tadi? Ya. Jelas ya? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ya. Dan ini menjelaskan tentang kesaksian. Ya. Kesaksian. Saksian di mana? Dalam sorga. Kesaksian di mana? Di dalam bumi. Siapa yang menyaksikan? Roh, air, dan darah. Siapa yang menyaksikan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini berapa? 3 menjadi 1. Iya. Apakah ini misalkan ini Allah, ini Allah, ini Allah? No. Apakah ini misalkan ini Allah, ini Allah, ini Allah? No. Sama sekali tidak menginformasikan tentang Allah. Ya. Ini aku belum apa-apakan loh ya. Besok insya Allah kita selesaikan ini. Ya, ini jadi akan aku gayanya begitu. Pertama kita terima aja dulu. Ya. Setelah itu baru nanti kita kuliti. Ini bener nggak ayat ini? Ya. Karena teman-teman Tritunggal ngototnya banget. Ini ayat andalan. Mana ini Tritunggal. Sabar, nanti gue jelasin. Ya, oke, jelas ya. Sampai sini dulu ya, karena ini sudah mau masuk waktu asar dan insya Allah azan sholat asar berjamaah langsung jemput bidadari kecil Ranti pulang sekolah ya. Oke, ingat aku belum melakukan kritik teks ya. Ya sudah kita terima seperti ini aja. Tetapi dia sudah menolak karena ini berbicara tentang kesaksian bukan tentang konsep teos. Itu yang kamu pegang. Nah besok ini kita kritik teks. Bener nggak ini firman Tuhan? Gitu loh. Ya, sama insya Allah besok kita kompilasi beberapa pendapat pakar-pakar Alkitab. Kita ingin tahu apa pandangan mereka tentang ayat ini. Gitu. Ya. Gimana? Asik nggak ngaji sama Gus Bedi? Ya, kan gue udah paparkan seperti itu. Kalau belum juga merasa asik ya,
intent lagi supaya ketemu asiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti habis ini gue akan menjelaskan tentang tahtamu ya Allah. Wah, di Ibrani itu kan ada begini. Tentang anak, tahtamu ya Allah. Anak itu ke Yesus. Terus tahtamu ya Allah. Itu Yesus Allah itu. itu ayat itu ya populer itu. Ya, Ibrani berapa itu ya? Sudah 50 nggak apa-apa ya, ada waktu sedikit. Ibrani. Duh. Jadi seperti anak kecil bermain-main, gue lihat aja. Bermain-main ayat. Dia bilang apa? Nah ini Gus Ibrani, ini tahtamu ya Allah. Tapi setelah ini nanti ya, kita tenang aja urutan dulu. Begini. Ibrani 8. Tetapi tentang anak. Wah, otaknya kemana? Ke Yesus. Ia berkata, ianya siapa? Allah. Apa perkataannya? Tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat itu. Iya, kalau kamu taunya hanya ayat ini ya kamu dibodohi sama penggemar Tritunggal. Ya, karena kalau kita baca ini ya mau nggak mau Yesus itu Allah. Karena di sini ada kata, tetapi tentang anak, otaknya langsung ke Yesus. Ia berkata, Bapak berkata tentang anak, tahtamu, apa katanya? Tahtamu, ya Allah. Mau nggak mau, kalau hanya modal teks itu Yesus jadi Allah. Tapi yang jadi masalah, apakah di situ benar atau ada permasalahan? Yang nanti kalau tiba gilirannya akan kita diskusikan. Ya, itulah sebuah upaya merubah mengubah kata, mengubah makna, ya, merubah kata untuk mengubah makna itu bersilat lidah, ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu yang paling dalam, ya, simpan dalam hatimu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka juga saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.